Kau hanya menyerangku sendirian kan? Kalau berani bunuh aku saja. Bunuh aku sungguh-sungguh. Tuhan juga pilih yang lemah. Mataku. Aku bisa melihat struktur internal ponselku. Dua informasi ini. Aku bisa melihat secara jelas anakmu sibuk kerja. Tetap jaga makan ya. Uangnya kurang, ibu kirimkan ya. Ibu, aku sedang makan steak. Enak sekali. Manajer mau naikin gajiku loh. Baiklah, jaga dirimu dengan baik. Baik, aku sudah mengerti. Tenang saja. Hei, manajer. Yuan Xiaoma, kau telah dipecat, besok jangan datang lagi. Ya Tuhan. Kamu hanya mengejar aku sendirian kan? Kalau punya kemampuan, bunuh aku saja. Bunuh aku sungguh-sungguh. Tuhan juga berpihak pada yang kuat. Mataku. Aku lihat info ponsel. Aku bisa melihat secara transparan. Terima kasih Tuhan. Uang itu semua adalah milikku. Bos, aku mau 3 lembar ini. Aku berhasil memenangkan 1000. Nona, kamu benar-benar beruntung. 5 ringgit. Lembar terakhir juga berhasil dimenangkan. 20.020. Nona, aku sudah buka toko lotre bertahun-tahun. Belum pernah lihat nasibmu seperti ini. Sungguh luar biasa. Berita hari ini, orang dapatkan keramik kuno. Nilainya 10 juta. Aku punya mata tembus pandang sekarang. Coba saja mencoba keberuntungan. Ah, barang murah dan berkualitas baik. Mari kita lihat sejenak. Lihatlah sekali lagi. Semuanya terlihat palsu. Sepertinya hari ini tidak ada kesempatan untuk menemukan kelemahan. Hai, gadis muda, mau membeli sesuatu? Cermin mitos Han ini asli. Cermin kecil ini ternyata bernilai 50.000. Berapa harga yang Anda tawarkan? Ini, 15.000. Bisa lebih murah? Kalau begitu berapa harganya? 20. Aki. Jual. Seharusnya aku bilang 2. Silakan pergi dengan tenang. Gadis muda, boleh aku lihat tanganmu? Cermin ini. Iya. Ini cermin binatang Dewa Han Barat. Pemilik toko tampak cukup mahir. Apakah barang ini barang langka? Bisakah cermin ini dijual padaku? Aku menawarkan 60.000. Tidak bisa. Bisakah cermin ini dijual padaku? Aku menawarkan 60.000. Tidak, cermin ini milikku. 20 yuan ini aku akan mengembalikan uang. Aku tidak menjualnya lagi. Pemilik toko, cermin ini sekarang milikku. Cermin ini adalah warisan leluhurku. Sungguh tidak bisa dijual. Aturan dalam dunia barang antik berakar dan tumbuh dengan baik. Jangan menyesal saat menjual. Ini adalah barang warisan leluhurku. Tidak boleh dijual. Uang dan barang seimbang. Jika kamu tidak bisa memahaminya, Si Hai Zai, bantu aku untuk memahaminya. Si Hai Zai, kamu adalah bos dari Si Hai Zai. Bos, apa? Kesalahpahaman? Kesalahpahaman? Aku hanya bercanda dengan gadis ini. Aku tidak ingin barang-barang ini. Apakah gadis itu bersedia menjualnya? Tentu, 60.000 yuan sudah masuk rekening. Terima kasih Bos He. Kirim barang ke Si Hai Zai nanti. Aku pasti tidak akan membuatmu merugi. Tidak masalah. Kamu sudah datang. Ya, gadis ini beruntung. Baru saja menemukan peluang. Baru saja aku dapat barang murah. Dapat 60.000 dari Hebos. Gadis. Aku punya barang-barang berharga. Aku punya barang berharga. Coba lihat. Wah, Jisan ini benar-benar ada barang bagus. Ini bagus, jadi hiasan pintu masuk, hanya saja agak kuno. Berapa harga? Pandangan yang baik. Ini botol Famiros zaman Qianlong. Harga satuan. 60.000. Hai Pak. Baru-baru ini semua barangnya hampir berkilau. Kalau ini 60.000. Hai, sudah jelas ini palsu. Ini jepit perak pusaka keluarga. Lihatlah kerajinan ini. Warna patina ini. 6 yuan. 60.000. Apa itu perak yang murahan? Lebih mahal daripada emas. Mangkuk kucing ini juga 60.000 ya.
Kamu benar-benar tebak dengan tepat. Pedagang jahat ini mengincarku. Jadi, sudah 60.000 rupiah. Jangan pergi. Jangan pergi. Harga ini lebih murah loh. Harga tetap 300 rupiah. Botol dan mangkuk. Aku ingin membeli tusuk sate. 300 rupiah. Kamu terlalu keras menawar. Baiklah, sudahlah. Potong. Sepertinya gadis ini tidak mudah untuk dibohongi. Lagi pula, mangkuk rusak itu gratis. Tusuk sate perak seharga belasan rupiah. Was bunga yang sangat murahan 300 rupiah juga cukup untung. Kau masih seorang gadis kecil ya, mengalami kerugian demi mendapat keuntungan. Aduh. Rambutmu panjang, pengalamanmu pendek. Kau telah mengumpulkan harta yang melimpah. Lebih baik satu potong ruyau. Aku akan segera menemui Bos He. Bos He. Gadis itu pasti sudah menemukan barang berharga lagi kan? Bos Fu, tunggu sebentar. Hari ini aku sangat beruntung. Aku baru saja membeli barang antik. Saya menemukan sebuah jepit rambut perak. Lihatlah. Ini perak tang dengan kupu-kupu. Harga pasar maksimal 200.000. Saya tawar 500.000. Entah apakah Anda bersedia melepaskannya? 500.000 yuan. Cincin perak ini sepertinya tidak. Nilai jepit perak ini tinggi banget. Jujur saja, gak ada basa-basi. Nenek moyangku punya sepasang jepit perak. Namun, satu dari keduanya hilang. Ini pas untuk jadi sepasang. Rupanya begitu. Menyambut kebaikan orang lain. Mengapa tidak? Terima kasih banyak. Hai bos, ada satu di sini. Bantu saya melihatnya juga. Ini adalah keramik Yuyao berkualitas tinggi. Warnanya cerah dan indah. Lapisan glasirnya lembab dan berkilau. Lembut dan berkilau seperti enamel. Saya bersedia untuk memberikan 300.000 untuk itu. Wah, luar biasa. Beruntung sekali. Bagus sekali Bos He. Langsung ikuti apa yang kamu katakan. Lewati saja, jangan sampai terlewat. Semua batu hanya seharga 280.000. Semua yang hijau, kami beli mahal. Semua punya mata penglihatan. Tentu saja datang bertaruh batu giok. Entah bagaimana keberuntungannya kali ini. Nah, batu ini tidak terlalu baik. Mungkin kamu bisa ganti batu lainnya. Mukanya sudah mengelupas dan mengalami pelapukan. Penampilannya sangat buruk. Kalau saya beruntung patah, pasti ada sesuatu keluar. Tidakkah Anda akan menyesal? Akuzo di jalan antik. Kredibilitas kami sangat baik. Batu ini jelas merupakan limbah. Mari kita mulai saja di sini. Lihat, aku bilang tidak bisa dibuka. Nenek muda, kamu beli 2 potong lagi ya. Aku berikan harga promo padamu. Jangan terburu-buru, baru saja terbentuk satu sudutnya. Pak, gosok di sini lagi ya. Wow, jade es ini sangat jernih. Nenek ini benar-benar beruntung ya. Sisa kecil bisa jadi barang berharga. 1 kali keberuntungan. 2 kali adalah bukti kemampuan. Kulitnya lembut dan halus. Warna kuningnya merata. Aku akan membelinya seharga 20.000. Kamu tidak serius ya? 20.000 itu adalah harga minimum. Tidak Pak, coba naikkan harga lagi. Maksimal 25.000. Tidak boleh lebih dari itu. Terima kasih banyak Pak Zhou. Gadis muda ini punya mata yang tajam. Pak Zhou memang hebat. Nenek muda ini sangat pandai berbicara. Aku tambah 10.000 lagi. 260.000. Terima kasih Pak. Saya benar-benar jenius dalam menghasilkan uang. Ye si Oma, semangat. Liu. Kerja bagus kau ini. Kau yang itu. Ada urusan apa? Mengingat bahwa aku membantumu menjual barang, bisakah kau membantu aku menghasilkan uang? Kamu tidak terlihat miskin. Ini semua hanya barang palsu. Tidak berharga. Penampilannya cukup baik. Kau bisa datang kapan aku butuh. Berjuang di garis depan, tidak ada keraguan sama sekali. Baiklah. Bagaimana kita cari uang nanti? Sudah terlalu larut hari ini. Mari kita bicara besok. Masing-masing kembali ke rumah masing-masing dulu. Bos. Besok jangan lupa padaku ya. Hitung-hitungan dasar. Aku juga punya aset 2 juta. Ya Tuhan, aku belanja banyak untuk balas dendam. Hidup dengan uang sungguh menyenangkan, bukan? Sekarang, sudah waktunya pulang. Apakah bos ingin menikmati layanan lainnya, misalnya model pria? Model pria. Baiklah, aku akan mengajakmu berdansa. Halo kakak. Lakukan tendangan sapu kakimu. Tarian sweep leg. Bahkan anjing tidak mau lompat, yang ada hanyalah tarian sweep leg. Ayo, semua orang, ayo. Sis, hari ini kita punya uang. Mari kita bersenang-senang. Hai kakak, aku akan mengusap bahumu. Kakak, makanlah apel. Kenapa masih di sini? Cepat masuk, bos menunggu. Kau anggap aku bebek. Kenapa bos ada di sini?
Tidak. Tidak. Apa yang sedang kau lakukan? Kami dipanggil oleh manajer. Kakak baru datang. Mungkin. Coba juga tari satu lagu. Pergilah dari sini. Semua model priaku sudah pergi. Kau minum terlalu banyak, aku akan mengantarmu pulang. Wah, luar biasa. Latihanmu lebih baik daripada mereka semua. Mereka semua sangat baik. Apakah ini standar umum dalam novel Pinggang Anjing Publik? Kau sudah bangun. Sudah waktunya bagi aku untuk tidur. Setelah bangun tidur, ingatlah untuk membawa. Aku akan mencari uang. Aku akan mencari uang. Aku. Jangan sampai menolak. Aku telah mengambil alih tanganmu. Jika kau melemparku, aku akan mengungkapkan semuanya. Kamu jadi wanita jahat ya. Wanita baik akan mendapatkan reputasi. Wanita jahat akan mendapatkan segalanya. Aku terlalu serakah. Aku ingin semua hal. Kepala, kamu benar-benar sangat tampan. Nanti kamu harus selalu bawa ya. Aku akan mencari uang. Aku akan mencari uang. Kepala, kenapa kamu datang ke sini? Di sini saja ada banyak karya seni. Mungkin itu harta tersembunyi. Aku rasa itu tidak mungkin. Mari kita lihat lebih dekat. Sangat imut. Berapa harganya? 8.000. Sangat mahal. Bagi kalian yang hanya melihat harga, tidak bisa melihat nilai sama sekali. Jangan halangi orang lain. Kamu terlalu angkuh. Akan mati kelaparan karena itu. Patung-patung ini sama sekali tidak bernilai. Ayo pergi. Pemimpin kita benar. Ayo beli seni asli nanti. Wah. Siapa yang tidak suka membual? Aku punya harta sejati di sini. Jauhi dulu, jangan sampai kau rusak. Ini karya tersembunyi Profesor Seni Rupa. Karya terakhir Profesor Chow Ming. Harganya pasti akan naik banyak. Saya pasti akan membelinya. Lihat juga, kamu nggak mampu beli. Siapa bilang tidak mampu membelinya? Bayarlah. Apa? Ini jelek banget, kenapa masih sungguh mahal? Untuk apa membelinya? Anda tidak mengerti. Tidak mau memasangnya untuk saya? Baiklah. Terima kasih, Pak. Pak, keahlian seni Anda sangat tinggi. Kalau begitu, coba pilih yang lain. Di sini ada promo untuk Anda. Enggak, aku cuma orang biasa. Tidak mengerti seni. Anda tidak biasa. Anda terlalu angkuh. Anda benar-benar hebat. Pak, saya menunggu. Karya guru ini dipajang setahun. Akhirnya terjual. Karya Changming telah terjual. Ya, harga sudah naik. Apa yang kamu jual? Ada apa? Tangan gurumu terluka. Dari sekarang ia akan berhenti melukis. Hanya karyanya yang terakhir. Aku ingin menyimpannya untuknya. Apakah kamu bisa menghubungi pembeli? Kita tambah uang beli guru lagi. Aku akan mencoba. Kita harus benar-benar menemukan dia. Kenapa hanya karyanya yang terakhir? Apa yang terjadi pada Profesor Changming? Ini patungnya. Pak, ini adalah Profesor Akademi Seni. Karya Changming. Ya, tapi kabar di media menyatakan dia mengalami kecelakaan mobil. Tangannya terluka, tidak lagi bisa berkarya. Kepala ini akan menaikkan harga patungnya. Bisa juga dapat uang gini ya. Kalau begitu, kapan kita mulai menjualnya? Jual saja patung ini. Ini adalah karya terakhirnya. Harga pasti akan terus naik. Kita tidak perlu terburu-buru. Tunggu harga tinggi baru jual. Orang tua akan adakan lelang untukku merayakan kembaliku. Mungkin kepala itu juga akan ikut. Masih bisa menghasilkan uang. Kepala. 2 hari lagi ada lelang. Mari kita pergi melihatnya. Lihatlah Sungai Fuhua. Sangat tidak dapat diandalkan. Apakah benar-benar bisa masuk ke lelang? Wah, sungguh menarik. Bukankah ini mantan pacar-pacarku? Gelar apa ini? Berani masuk lelang orang kaya? Mungkinkah? Tidak ada undangan kan? Dia asing. Bukan dari kelompok kita. Dia masuk untuk mencuri ya. Semua orang harus berhati-hati. Dia cuma orang miskin desa doang. Dia masuk tanpa tahu apa tujuannya. Jaga baik-baik dompetmu ya. Bagaimana dengan para penjaga keamanan? Mereka bahkan tidak memeriksa identitasnya. Jangan sembarangan mengizinkan siapapun masuk. Para penjaga keamanan. Orang ini tidak memiliki undangan. Dia tampak curiga dan tidak jujur. Segera bawa dia pergi. Cari-cari tubuhnya dengan saksama. Berhentilah. Aku sudah bilang. Bagaimana kamu berani menyelinap ke sini? Ternyata ada rekan model pria. Ini tamu saya.
Siapa yang berani menyentuh tamu Anda? Tamu yang bekerja sebagai model pria. Lucu sekali. Apa yang masih berpikir-pikir security? Bawa mereka pergi. Kepala, hebat sekali. Jangan omong kosong. Apakah ada undangan? Tidak ada undangan. Hai, mari kita lihat. Sangat sombong. Tidak ada undangan. Berani sekali. Aku menasihatimu. Cepatlah keluar. Jangan sampai kita diusir nanti malu. Kau. Tidak ada undangan. Bagaimana bisa ikut lelang? Bos, kita bisa pakai wajah. Cukup. Ini lelang untuk Tuan Putra Mahkota. Keluarga Shen, kami butuh undangan. Kamu ini apa? Apa? Jangan harap masuk pakai wajahmu. Dalam 1 menit lagi, biar semua orang tahu siapa aku. Selamat datang pangeran kembali ke negara. Kamu anak muda kaya keluarga Fu. Ada apa? Ada apa? Aku sudah bilang jangan terlalu mencolok. Kenapa masih begitu berani? Sungguh. Kamu pangeran putra Fu. Kakak, tolong. Shen butuh kerja sama Fu. Jangan lawan Fu Huaichuan. Coba dulu kita tahan napasnya. Pangeran Fu baru saja. Aku tidak salah. Keluarga Fu dan Shen bekerja sama. Coba berikan aku kesempatan lagi. Kamu seharusnya menghadap kami dan meminta maaf. Maaf? Apa? Aku tidak mendengar. Maaf? Tidak apa-apa. Aku tidak memaafkanmu, kau. Pemimpin di luar ini dingin. Mari kita masuk. Baiklah. Baiklah. Berita telah berlalu 2 hari. Harga patung juga sudah hampir naik. Kita bisa mempertimbangkannya untuk dijual. Tidak masalah. Biar aku yang hasilkan uang. Aku jualnya untukmu harga tinggi. Pasti. Ya. Xiao Ma. Bos He, ada yang ingin kau sampaikan? Zhang Ming menyimpan karya patung terakhirnya. Kau yang membelinya, bukan? Apakah patung ini masih ada? Oh, jangan salah paham. Zhang Ming adalah teman saya. Kamu pasti baca beritanya, kan? Cahaya sangat penting baginya. Saya ingin membelinya dan memberikannya padanya. Lihatlah. Kedua orang ini benar-benar saling berteman. Berapa uang yang diinginkan Bos He? 8 juta. Apa? 8.500.000. Bos, patung ini ditawar 8,5 juta. Saya juga bisa menawarkan 850.000 yuan. Tidak. Maka sesuai dengan yang Anda katakan, 800.000 yuan. Xiaoman, terima kasih untukmu. Saya hormati kepala He yang pemberani. Xiaoman sangat cakap loh. Dia sangat murah hati dan berani. Dia sangat mengagumi dirinya. Itu siapa bosnya? Fu Shao dan Nona Ye baik. Kalau begitu, saya akan pergi dulu. Enggak lah. Kepala. Anda harus mengeluarkan 500.000 yuan lebih. Apakah Anda merasa sakit hati? 500.000 buat hubungan baik. Oke? Terlebih lagi saya kini punya uang. Bos, kita punya 800.000 sekarang. Mari kita beli semuanya. Sepertinya itu tidak mungkin. Bukankah Anda putra mahkota keluarga kaya? Baru saja kembali ke negara ini. Tidak punya uang. Strategi kita untung banyak modal kecil. 8 juta. Karena jangan sembarangan belanja ya. Selamat datang para peserta lelang kali ini. Mari kita lihat barang pertama kami. Lubang tua Taoyan Dinasti Tang. Harga awal barang asli 100 juta. Terlalu mahal. Agak mahal. Orang yang miskin. 12 juta. 13 juta. 15 juta. 15 juta untuk sekali, 15 juta untuk 2 kali, 15 juta untuk 3 kali transaksi. Selamat kepada wanita ini atas kemenangannya. Tirai batu keramik kualitas tinggi ini. Sekarang mari kita lihat barang berikutnya. Kotak perhiasan kayu hitam dinasti Qing. Harga awal adalah 10 juta, 30 juta, 500 juta, 500 juta terjual. Selamat wanita ini menang lelang. Kotak perhiasan ini. Ayo lihat barang pameran ketiga kita. Cincin Jiok Kaisar Qianlong.
Harga awal 200 juta rupiah, 200 juta yuan, 300 juta yuan, 500 juta yuan terjual. Selamat untuk wanita ini yang menang. Pasangan ceri-ceri ini. Ini barang lelang keempat ya. Replika kayu sandalwood dengan karena usianya yang sudah lama, beberapa bagian sudah rusak. Harga awalnya 20.000 yuan. Sebuah produk tiruan, masih ada bagian yang rusak. Aku bahkan tidak mau itu gratis. Kalau di rumah nilainya turun, cepat ganti dengan barang lain. Orang bodoh yang bikin ini, siapa yang menyesal? Baris ini, 20.000 yuan. Orang ini pasti bodoh kan? Kupikir aku dapat menemukan barang murah. Hal seperti ini sebenarnya hanya sebuah orang bodoh. Teruslah begitu saja. Lama-kelamaan kita akan kehabisan semua harta. 20.000 yuan sekali, 20.000 yuan dua kali, 20.000 yuan, 50.000 yuan. Bukan. Siapapun itu yang mengambilnya. Ini adalah milik kami. Aku tak bisa apa-apa. Aku belum bisa bikin jijik kamu. Yi Xiaoman memiliki kemampuan seperti itu. Teruslah menawarkan harga. Tingkatmu sama sekali tidak sebanding denganku. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apapun. Bos itu bicara soal keluarga Fu. Lebih baik dari keluarga Shen. Tapi kita kalah uang sama dia. Masih belum bisa menandinginya. 60001000000. Kita berbeda jauh sekali. Aku hanya ingin memberitahumu. Kamu itu orang dari kalangan bawah. Kamu akan selalu kutaklukan. 110.000. Masih belum mau melepaskan kesombonganmu? Sungguh tidak menarik. Lalu bagaimana dengan orang miskin ini? Mereka memang orang miskin. 150.000, 50.000. Aku sudah bilang, aku tak akan biarkanmu ambil apa. Aku sudah tidak tahan lagi. Masih ada orang lebih sombong dariku. Tuan, datanglah. Aku bisa menghadapinya. Nya. 160.000. Apa? Nona, apakah kamu melihatnya? Dia hanya punya 160.000. Aku sudah bilang, anak yatim miskin mas, bagaimana bisa saya bersaing dengan Anda? Saya juga merasa seperti ini tiba-tiba. Saya tidak mau barang rusak. Ya siapa yang mau itu? Saya hanya ingin memberitahu Anda. Kamu tak akan pernah melebihiku. Ayo cepatlah menyerah. Aku ingin lihat Ye Xiaoman menunduk minta padaku. 160.000 kali, 160.000 kali kedua, 160.000 kali ketiga. Penjualan berhasil. Selamat kepada wanita ini atas kemenangannya. Ini adalah benda penangan atas. Harga jualnya 330.000 yuan. Yi Xiaoman, kamu telah menghina saya. Saat ini pun masih begini saja. Kamu masih bisa jaga martabatmu? Apakah kamu benar-benar mampu membayar? Uang sudah masuk ke rekening lelang. 160.000 yuan. Dia ternyata benar-benar kaya. Mengapa aku tidak boleh kaya? Uang banyak, tapi apa gunanya? 160.000 yuan untuk membeli barang bekas. Foto. Bos, pasangan pemberat kertas ini berapa harganya? Tunggu dulu. Nanti kamu akan tahu. Selanjutnya ini koleksi terakhir acara ini. Koleksi terakhir. Lagu Yuan Qinghua. Harga awal 50 juta yuan. Setiap kenaikan harga minimal 500.000. Ye Xiaoman. Aku akan tunjukkan padamu hari ini. Apa itu jurang yang tak teratasi? Takdirmu sudah terperangkap lumpur sejak lahir. Kamu masih belajar keras? Lampaui mimpi siang bisnis 3 generasi. Sebaiknya kamu lebih baik menyerah saja. Cari tembok selatan, langsung tabrak. Coba cari bayi yang lebih baik. Nona Shen adalah putri dari ketua Shen. Koleksi Gong Yao Yuan Qinghua ini, Nona Shen telah memiliki. Tidak perlu lagi Anda memberikan harga. Nona Shen, kamu pelihara pria ini jelek banget. Duduklah. Aku menawarkan 6 juta. 6 juta sekali 2000 san, 6 juta 2 kali, 6 juta 3 kali, 8 juta. Karena Yi Xiaoman, kamu benar-benar ingin bersaing denganku. Apa yang kamu lawan denganku? Aku akan tunjukkan padamu hari ini. Apa yang dimaksud dengan kekuatan sejati? 100 juta. 15 juta, 0 juta. 20 juta, 0 juta, 20 juta, 0 juta. Saya tidak punya uang. Tetap saja kakak Shen memiliki kekuatan. Selamat. Kamu baru beli barang palsu seharga 20 juta. Kamu iri karena tidak dapatkan itu. 20 juta sekali 20. 20 juta 2 kali. 20 juta 3 kali. Selesai transaksi. Selamat. Wanita ini dapat kerajinan bongkar wajib. Kakak Shen yang terhormat. Apakah kamu tidak punya 20 juta? Apa yang dikatakan ibumu? Apa arti 20 juta? Ning Ning juga bisa bayar 50 juta. Benar. Ning Ning. Yi Xiaoman, bos, He ada di sini. Ayo biarkan bos He. Lihat saja. Jangan menangis karena kehilangan barang berharga.
Ya, bagus sekali. Nona Shen, koleksi ini tiruan modern ya. Nona Shen, apakah kamu sedih karena rugi 20 juta yuan ini? Kehidupan keluarga Nona Shen sangat kaya. Nona Shen sangat kaya raya. Shen Ning. Pandangan Anda sungguh luar biasa. Kamu punya mata yang bagus. 20 juta buat botol ini. Nona Shen. Nona Shen, silakan ikuti saya. Kamu di wilayah keluarga Fu. Kami sangat baik ya. Mageta mengganti uang. Benar-benar tertipu. Fu Huaichuan. Aku beli ini pakai duit sendiri. Ini adalah milik saya. Meski keluarga Fu begitu kuat, bahkan jika keluarga Fu sangat berkuasa, kamu tetap harus ikuti aturan. Aturan. Barang lelang rusak sebelum keluar pintu. Ini tidak menghormati keluarga Fu. Anda harus mengganti kerugian. Berapa harga yang ditawarkan? Berapa banyak uang yang harus... Kok aku nggak tahu aturan ini? Saya baru saja menetapkan aturan tersebut. Layak sekali sebagai putra mahkota. Kamu, apa kamu bukan perampok? Kamu. Nona Shen, kamu bisa tidak mengganti rugi. Aku akan menelepon kakak perempuanku. Beberapa proyek bisa dihentikan sejenak. Kamu benar-benar kejam, Nona Shen. Terima kasih, Yi Xiaoman. Jangan merasa puas. Aku akan kembali lagi. Pergi. Kepala, bagaimana penampilanku tadi? Ya, gaya bos sudah terlihat jelas. Penghargaan yang diberikan sekitar 10% untukmu. Sangat baik. Kalian harus berbagi hasilnya. Ya, bahas pagi hasil nanti ya. Mari kita lihat dulu barang lelang Nona Ye ya. Bos He. Shen Ning itu membawa dirinya sendiri ke dalam perangkap. Jangan khawatir. Aku sedang gugah hati. Hari ini, lihat lagi legenda lelang. Bos He. Energy Ginger. Ya. Benar-benar ada lukisan di dalamnya. Bos, kamu tahu sejak lama ya. Ada lukisan di dalamnya. Tak terduga rahasia di dalamnya. Aku juga nggak tahu nilainya berapa. Berapa nilai sebenarnya? Perlu dibuka dulu untuk melihatnya. Ini adalah lukisan Jiangnan Suiqing karya Wei Boji. Ciri lukisan ini luar biasa. Tokoh-tokohnya berpadu menjadi satu, hening dan penuh kekosongan. Xiaoman, sungguh mata yang tajam. Awalnya aku bahkan tidak menyadarinya. Ini adalah bantalan tulis. Baru saat kamu berniat memotretnya, aku baru melihatnya 2 kali, tidak menyangka bahwa lukisan di dalamnya memiliki nilai yang begitu tinggi. Bagaimana Xiaoman bisa mengetahuinya? Hanya dengan bertaruh saja. Memang tidak punya mata tajam. Haha, kamu tidak ingin mengatakannya. Tidak apa-apa. 350.000. Apakah kamu bersedia untuk menawarkannya? 350.000. Ini baru 16.000 setelah difoto. Kalau bukan karena Lu Buping, itu bajingan yang mengacaukan semuanya. Dengan 20.000, aku bisa mengambilnya. Siapa bos yang bersedia menerimanya? Xiaoman sangat berterima kasih. Hahaha, Xiaoman, masa depanmu sangat menjanjikan. Bos, Anda benar-benar luar biasa. Yah, kehidupan yang indah. Aku datang. Ye Xiaoman, kamu sangat bangga kan? Aku punya uang dan rupa. Masih bisa dapat uang darimu. Mengapa aku tidak boleh merasa bangga? Yi Xiaoman, Fu Huaichuan hanya sekadar memancingmu sejenak. Nanti ketika dia sudah bosan denganmu, dia tetap akan membiarkan kami mengurusmu. Mengurus. Mengurus. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu memukulku. Ya, aku memukulmu. Apa? Kamu Kamu apa kamu? Kamu hanya sampah. Xue Xiaoman, kamu berani memukulku? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pertama, tidak ada pengawasan. Kedua, tidak ada jejak. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu terlalu meremehkan status Shen kami. Aku tunggu kau merendah diri. Hari kau berlutut memohon ampun. Nona Shen.
Kamu punya uang itu bagus, kekuatan tembakan yang besar. Kita lihat siapa menang akhir. Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang sedang kamu lakukan? Baru saja aku transfer 200.000 untukmu. Kamu pulang dan bersih-bersihlah dengan baik. 2 hari lagi, ikutilah acaraku. Jangan merendahkan martabatku. Bodoh. Ah, aku baru membeli apartemen mewah. Kau kembali lagi tanpa uang. Aku lihat nilai isi buku ini. Mataku sudah ditingkatkan. Apakah aku bisa lihat nilai berkas? Fu Huashan pasti punya proyek investasi. Kakakku pilihkan proyek ini buatku. Aku nggak takut gagal loh. Hancurkan seluruh harta keluargaku, Nona. Besar berkata 20 kecepatanmu kehilangan uang tidak sebanding dengan kecepatan mereka menghasilkan uang. Kamu boleh memilih dengan berani. Hei, Fu Huaichuan, kamu punya proyek untung? banyak proyek tak untung loh. Orang yang mengenal aku, Huaichuan juga. Uang kecil. Aku datang. Ayo, berikut ini proyek-proyeknya. Pilih sesuai keinginanmu. Cahaya ungu muncul untuk pertama kalinya. Berapa harga yang harus dibayar? Ini proyek rumah belum selesai. Tidak ada nilai investasi. Pilih. Hmm, Dalam 10 menit. Beli rumah-rumah di barisan ini. beli rumah tua seharga 2 juta. Untuk apa? Tunggu. Apa yang akan kubuat dengan menunggu? Tunggu. Uang yang jatuh dari langit. Ah, apa? Pemusnahan? 20 juta, 20 juta. 20 juta, 20 juta. Ini benar. 20 juta menjadi 20 juta. Ikuti Kak Ye, dapat banyak uang. Kemudian, hanya dengan Anda sebagai panutan. Baiklah. Baiklah. Tetap tenang. Masih banyak kesempatan dapat uang nanti. Oh, tenanglah, tenanglah, tenanglah. Saya tenang. Bos, lihatlah proyek-proyek ini. Coba pilih lagi. Tidak perlu terburu-buru. Setelah punya uang, kita bisa menikmati kembali. Hari ini, aku harus berjuang sepenuhnya. Bungkus 2 pakaian ini untuk saya. Bungkus 2 tas ini untuk saya. Cincin ini cocok untuk ibuku. Juga dibungkus. Ini pasti bagus buat ayahku pakai. Bungkuskan juga untukku. Ah, topinya sangat cocok untukku. Bungkuskan juga untukku. Bungkuskan juga kedua topi ini untukku. Ini. Bungkuslah semuanya. Menghabiskan uang sekaligus. Menghabiskan 3 juta rupiah. Ayo makan enak lagi yuk. Sempurna. Apakah ada ikat pinggang pria? Bos, ikat pinggang. Itu untukku ya. Apakah ada ikat pinggang pria? Bos, ikat pinggang itu buatku ya. Bukan. Ya, baiklah, baiklah. Kemarin aku masih menyebutnya sayang hatiku. Beli sabuk untuk pria lain. Wanita jahat, jangan merusak reputasiku. Jangan salahkan aku. Maaf, aku salah. Jangan tinggalkan aku ya. Sudah. Aku ini untuk ayahku. Ya, aku akan membantumu memilihnya. Aku punya mata jitu banget. Aku juga bisa membayar aku. Tidak perlu aku yang punya uang. Ah,
Baiklah. Ini cocok untuk paman. Ini juga bagus. Ya, bungkus semuanya. Hanya dia sendiri yang bisa melakukannya. Apakah kemampuan Ye Xiaoman palsu, Fu Shao, meninggalkannya? Bukankah ini Ye Xiaoman yang menggandengnya? Bagaimana ini? Seseorang sedang makan di sini. Dengan begitu cepatnya dia ditinggalkan. Kerjasama Shen bergantung pada Fu. Yi Xiaoman naik lagi. Aku tidak boleh menyakitinya. Fu Ping selalu bikin salah. Betapa pintar Ye Xiaoman. Apakah kamu keberatan? Kita pasang meja. Tidak keberatan. Mundur. Xiaoman. Dengan kemampuanmu saat ini, kamu akan berkolaborasi dengannya nanti. Rumah Shen kami. Lebih baik. Kita mengubah pertikaian menjadi perdamaian. Tidak perlu. Mundur. Yi Xiaoman. Shen Ning bisa bekerja sama denganmu. Itu untuk menunjukkan rasa hormat padamu. Kamu hanya mainan bagi Fu Shao. Jangan malu-malu, jangan berpura-pura tidak tahu. Hao. Penning, ikat anjingmu dengan baik. Jangan menggonggong sembarangan. Oh, pergi. Kau juga melihatnya. Semua ini sesuai dengan keinginanmu. Mari kita saling memaafkan. Mari kita. Kau juga pergi. Kakak, daging yang kubawa sendiri untukmu. Ikan ini ikan sanjang sungai Yangtze. Domba ini liar dan bebas. Sangat lezat. Keluarga Fu, yang terhormat, kamu sangat baik pada Ye Xiaoman. Latar belakang Ye Xiaoman, bahkan lebih bergaya lagi. Hubungan kalian. Saya adalah anjing sang kakak. Kau putra keluarga Fu yang terhormat. Kau adalah anjing Ye Xiaoman. Fu Shao. Kau tertipu Ye Xiaoman. Dia hanyalah seorang penganggur tanpa apa-apa. Saya bersedia. Kamu belum pergi, Yi Xiaoman. Kamu begitu tidak bermartabat. Saya bahkan kesulitan untuk berbicara denganmu. Jika kamu begitu tidak tahu malu, percaya atau tidak, aku akan ajarkan. Jika kamu begitu tidak tahu malu, percayalah atau tidak, aku akan memberimu pelajaran sekarang. Silakan saja. Aku akan memanggil manajer sekarang. Biarkan dia mengusirmu. Shen Ning, kamu sudah terlihat elegan. Lihatlah sendiri foundationmu. Begitu pucat, benar-benar tampak gelap. Dan lagi siapa yang memberimu keberanian mengenakan pakaian berwarna merah muda seperti babi hitam berwarna merah muda? Babi yang tak ada yang mau. Kamu. Dia kutu buku yang bodoh. Kamu. Seorang anak kaya yang boros. Si Yun, siapa yang menghargai kalian? Kalian tak berharga ya. Jadi itu tidak mengganggu kita makan enak. Kaya raya tanpa khawatir. Daripada memikirkan kami, sebaiknya kamu pikirkan cara menghadapi ayah. Keluarga Shen terkuat. Aku lihat tempatmu ada atau tidak. Hentikan. Biarlah. Hentikan, sangat marah. Jika Yun tak punya tempat tinggal, bos, kita akan pindah ke kota. Lagi pula, kita semua ikut bos kita. Dimanapun bos kita pergi, aku juga akan pergi. Aku ingin bilang padamu, kita masih bisa hidup nyaman sekarang. Yah, ikut bos dapat untung. Yah, bos. Bagaimana menurutmu tentang rumah ini? Ya, cukup bagus. Harga aslinya 8 juta, aku sudah lama berusaha. 5 juta aku dapat itu. Sungguh, terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan memberimu hadiah. Sekarang pulanglah. Aku lelah. Ingin istirahat sejenak. Baiklah. Ikuti perintahku. Bos, aku siap setiap saat untuk diperintahkan. Kamu jangan sampai punya anjing lain. Baik, aku paham. Bos, apakah ini tak ada habisnya? kalau kamu punya anjing lain, tapi aku ingin jadi istri utama. Ya, baiklah, baiklah. Saya pergi dulu. Menghasilkan begitu banyak uang. Sungguh bahagia. Tidak mungkin. Tidak akan terlupakan. Mata saya semakin canggih. Sepertinya, semakin banyak kekayaan yang saya miliki, semakin kuat kemampuan mata saya. Pengetahuan adalah
kekuatan. Pengetahuan itu kekayaan. Fu Huai Chuan. Ayo, datang dan sambut kami. Kita harus menghasilkan uang. Bos He, ini keramik Famil Qianlong kuno. Kalau bukan karena dana perusahaan putus, saya tidak akan melepaskannya. Semua bentuk dan warna glasirnya benar, namun rasanya masih kurang sedikit keindahan. Saya butuh waktu cek dokumen. Bos He, bosku bawa mata titaniumnya. Mata api berpatroli sekarang. Yang pertama, karakter Qian dari Qianlong. Kurva akhir sisi kanan kurang tinggi. Seharusnya. Barang tiruan akhir Qing. Kualitasnya cukup baik, tapi aslinya tahun lalu di London. Oh ya, Hanya sedikit lagi. Xiaoman punya mata tajam. Kedepannya, barang-barang yang Anda kirimkan saya akan menaikkan harga sekali lagi. Terima kasih, Pak He. ya, Kamu bawa barang palsu buat menipu orang? Takutnya kamu tidak akan memperpanjang umurmu. Pergi saja. Xiaoman, matamu sungguh luar biasa. Tidak seperti biasanya. Wow, luar biasa. Proyek institut ini lagi mengalami masalah. Bisakah Anda membantu kami? Begitu. Apakah Anda punya uang? Uangnya tidak banyak, namun Anda akan mendapatkan jaringan hubungan. Nanti jual beli mudah. Mudah mendapat bantuan orang penting. Bos, tidak menguntungkan, bukan? Kamu bilang keluargaku punya banyak koneksi. Ayo kita cari duit banyak. saya sudah menerimanya. Dapat membantu pembangunan budaya negara, ini adalah suatu kehormatan bagi saya. Baiklah, silakan. Tulisan kuno pada gulungan bambu ini seperti tulisan Qinli. Campur gaya kaligrafi Jian. Gulungan ini tidak jelas asal-usulnya. Era itu sulit ditentukan. Nilainya tak dapat dinilai. Ini adalah bantuan saya, Ye Xiaoman. Nyonya Ye, dia punya pandangan unik soal barang. Xiao Ye. Kalau begitu, silakan lihat sepuasnya. Bos He. Ini memang putus asa. Pemuda itu pengetahuannya terbatas. Jangan berharap terlalu tinggi. Para profesor, bolehkah saya melihat lebih dekat? Lihatlah, lihatlah. Hati-hati jangan sampai rusak. Ini semua barang langka. Terima kasih para profesor. Para profesor, negara kecil perbatasan Kincu pada zaman Perang Negara. Tulisan, negara kecil, Jieshi. Negara ini bertahan. Negara ini cuma 50 tahun. Karakter-karakter tersebut digabungkan menjadi satu. Li dan Jian, Chu memiliki negara yang sangat kecil. Sumber-sumber sejarah masih ada katanya. Gadis kecil. Dari mana kamu mendapatkan dasar ini? Dasar itu ada di sini, beberapa karakter ini. Masing-masing melambangkan Ji dan Lai. Cara tenun dan pigmen buku sesuai ciri negara kecil pinggiran Chu. Geometri dan Yinji disebut samar dalam naskah langka Chu. Dan cara pengetahuan ini juga benar. Genius. Gadis itu memecahkan masalah kami. Kamu langsung paham itu, kamu langsung betapa luas pengetahuanmu. Ayo bergabunglah di institusi kami. Profesor tua. Bos kami masih bawa kita semua. Aku sedang mencari uang. Hidup penuh kesulitan di institusi ini. Kami tidak akan bertahan lagi. Terima kasih atas niat baik, Profesor. Aku tidak berada di sini. Sayang sekali. Sayang sekali. Sayang sekali. Ini. Ada apa yang bisa disayangkan? Nona Ye tentukan tahun kita. Penelitian aksara kuno Tiongkok. Kontribusi besar. Xiaoman. Aku memang tidak salah melihatmu. Xiaoman, aku tak salah menilaimu. Bos. Hei bos. Semua profesor terlalu berlebihan. Senang sekali, bisa membantu. Hehe. Hadiah sebesar 50.000 yuan. Meski uangnya tidak banyak. Uangnya memang sedikit. Diamlah. Diamlah kau. Tapi juga membantu aku. Sudah membantu saya. Terima kasih. Bos saya adalah teman saya. Saling menguntungkan memang seharusnya seperti itu. Bos, baru ini ada sebuah pesta batu judi. Apakah kita harus mencari keuntungan? Taruhan batu keluaran sedikit.
Kualitasnya juga tidak begitu baik. Bonus kalian tidak terlalu besar. Maaf ya. Saya punya akses internal. Saya bisa masuk ke area dalam. Bos, sudah siap untuk membuka pesta? Baiklah, baiklah. Hmm, wah bos. Lihatlah telur ular ini. Wow, uang memanggil saya. Itu noda minyak dari kotak makan siang penjual. Yang terbaik di stand ini. Jenis jade merah kelas atas 30 juta. Ah, Baik. Ternyata bos paling baik padaku. Yi Xiaoman. Kualitasmu juga pantas berada di sini. Yi Xiaoman, jangan mengira mengandalkan Fu Huaichuan bisa ikut naik pangkat atau keuntungan. Yang satu selalu ada saatnya untuk habis. Bosan sekali. Ayo kita lihat ke sana. Tetaplah di sini. Berani atau tidak? Taruhlah uangmu padaku. Berani atau tidak? Taruhlah uangmu padaku. Hasilnya belum cukup. Hasilnya justru berlebihan. Dapatkan modal atau nikahi si bodoh keluarga Li, coba pikirkan sendiri. Yi Xiaoman, kualitasmu begitu rendah. Mengapa? Kenapa kamu dapat semuanya dengan mudah? Aku harus tanggung jawab keluarga lo. Aku ambil semua yang kamu punya. Semua itu akan kujadikan milikku. Apakah aku harus bertaruh atau tidak? Orang ini kaya banget. Mungkin dia mampu membiayai hidupku. Lalu bagaimana caranya aku harus bertaruh? Pilihlah satu batu asli. Buka batu tersebut di tempat beli batu lawan. Sementara itu, Fu Huaichuan juga menjadi taruhan. Jika aku kalah, kau harus menikah denganku. Keluarga Fu hanya bisa kau pertaruhkan putra mahkota. Ada sesuatu yang Shen Ning. Kau menjadikan diriku sebagai taruhan. Apakah kau sudah mempertimbangkan akibatnya? Yi Xiaoman. Kau berani melakukannya? Kau berani? Atau kau takut pada Fu Huaichuan? Tingkat kepentingan Ye Xiaoman terlalu rendah. Kalah. Apakah kamu percaya padaku? Percaya. Tentu saja kita harus bertaruh. Namun, kita harus mempertaruhkan diri sendiri. Atau kamu sanggup, kita harus bertaruh. Ayo kita taruh taruhan seru. Jika kamu kalah atau Ana, toko perhiasan barat kota Shen. Bosnya sangat bijak. Toko perhiasan ini hasil jerih payahku. Asalkan kita kalahkan Ye Xiaoman sepenuhnya. Itu sudah sepadan. Baiklah. Baiklah. Ibu, Master Zhou terkenal secara internasional. Kali ini, kita pasti akan menang. Tenanglah. Setelah menikah, aku akan tetap memanjaimu. Nona Shen, kau kui pasti muncul sekarang juga. Kami pasti menang. Kakak, apakah ini cukup baik? Ini tentu bukan batu judi. Aku mau kemenangan yang jelas menang. Cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini. Sungguh jelek. Batu jelek jadi permata indah. Apakah kamu mengerti? Baiklah, ayo kita pergi. Aku yang akan mulai dulu. Jelaskan pada guru. Warnanya sudah hijau. Ini adalah jenis berkualitas terbaik. Warnanya merata. Kekuatannya cukup. Nilainya 4 juta. Yi Xiaoman, kamu mau banding sama aku? Fu Huaichuan, selamat. Kamu telah menjadi tunangan saya. Hanya kelasku yang pantas untukmu. Aku tidak percaya. Yi Xiaoman, saat ini masih ada waktu untuk mengakui kesalahanmu. Gonggoklah 2 kali seperti anjing. Ning-ning lagi senang. Mungkin saja kamu bisa mengurangi kerugianmu. Kepala besar. Guru, bukalah bagian ini. Bahkan aku pun bisa melihatnya. Batu ini tak hasilkan apa-apa. Mengapa kamu masih bersikeras? Permukaannya kasar.
penuh dengan kekurangan. Di dalamnya, pasti semuanya hitam gelap. Wah, sangat terang banget. Sangat terang. Sekarang aku bisa hidup sendiri. Hijau kaisar terbaik, warna penuh tanpa retak. Ya Tuhan, ini barang luar biasa. Hijau kaisar ini tidak peduli jenisnya, airnya yang terbaik sangat langka. Nilainya 10. Kamu harus berhati-hati. Kepala, Heh, kepala. 10 juta, 10 juta. 2 kali lipat, yaitu 20 juta. Ah, Nona Shen. 20 juta pula. Toko perhiasan keluarga Shen di Xijing. Jangan lupa untuk mengirimkannya ke sini. 20 juta pula. Aku juga kehilangan 20. Semuanya hanya janji verbal. Itu tidak bisa dihitung. Nona Shen, kamu tidak tahu. Pesta batu judi ini, apakah keluarga Fu yang notarisnya? Kamu tidak tahu? Begitu. Tuan Fu, bisakah kita mengabaikan semua ini? Lihat, kamu pulang sana. Kembalilah ke sarang anjingmu. Shen Ning. 20 juta, 20 juta. Dan kedai di Chengxi. 3 hari lagi, 1 hari lagi. Coba tebak saja. Baiklah, berikan padaku. Yah, ayo pergi. Kepala besar pergi, ya, kakak perempuan. Minta dibelanjakan. Masih bisa bermain seperti ini. Ini pertama kali. Orang ini bisa bantu aku dapat. Ayo pulang bersamaku. Iya. Kalau dia pulang, lalu aku... Pulanglah dan hitung-hitung uangmu. Istri yang baik. Sekarang bagaimana? Kamu kembali terlihat lebih sopan. Kakak. Aku hanya menjual keterampilanku, bukan tubuhku. Aku kira kakak mengerti cita-cita artistikku. Karena ada cita-cita, perkalah maka mari kita lihat nilai dirimu. Batu baru yang diterima di sana. Kamu memahat dengan sangat baik. Kamu bisa tetap tinggal di sini. Nona Ye. Kamu adalah pelindungku. Aku pasti akan selalu membantumu. Setelah ini, ikutilah aku. Sekarang tinggallah di sini dulu. Dia. Di mana etika itu? Di mana batasnya? Di mana uang itu? Tentu saja di tangan Miss Ye. Miss Ye, saya bersedia. Kenapa kamu? Miss Ye, saya bersedia untuk mengabdikan diri kepada Anda. Kamu ingin memperoleh keuntungan? Aku lihat kamu punya masa depan. Kamu mampu menghasilkan uang untuk saya. Benar-benar. Pria menghambat kecepatanku menghasilkan uang. Yi dan Xie tinggal bersama. Selalu bersama. Miss Ye membeli sayuran, Tuan Xie memasak. Seperti pasangan suami istri biasa. Selalu bersama. Pria yang tak pernah berubah. Nona Yi berikan semua batunya pada Tuan Xie. Ternyata batu judi bernilai puluhan juta. Kirim untuk wanita jahat itu. Ketua ingin memelihara anjing baru. Tidak, aku harus pergi untuk membela posisiku. Di mana Tuan ingin pergi? Aku harus pergi untuk membela posisi istana kecilku. Sudah lelah sekali ya. Makanlah beberapa buah. Kamu dapat kekasih baru dengan cepat.
Tidak, aku tidak akan pergi. Apa ini? Makanan yang begitu pahit? Kamu beri ketua kita makan ini. Xie Jiwai, hatimu benar-benar sangat jahat. Kamu, Fu Gongzi, kamu bisa berpikir seperti itu tentangku? Aku hanya sedang menyayangi kakak perempuanku. Dia tinggalkan aku cuma buat kamu. Itu sebabnya dia meninggalkanku. Kuberikan kamu kesempatan lagi jadi manusia. Ah, kakak, kita kerja sama. Aku ingin kau membawanya. Aku bisa bangga di depan kakakku. Kamu nggak mau putra mahkota ini, tidak? Jangan sekali-kali. Jangan kerja sendiri tanpa kabar. Kalau begitu, kau sudah cukup bijaksana. Mari kita perkenalkan dengan sungguh-sungguh. Xie Jihui, kami memiliki seorang pemahat kepala. Kak, aku tahu kamu sangat hebat. Kamu benar-benar pandai meramalkan masa depan. Kamu tahu toko perhiasan di barat kota. Aku sudah mengurus semuanya dengan baik. Jadi, kamu sudah cari pemahat duluan. Benar. Wow, rencana yang sangat sempurna. Toko yang begitu sempurna. Apa? Ubah toko jadi milik kita. Ide ini benar-benar luar biasa. Bukunya memang sangat kurang lengkap. Semua tidak terlihat jelas. Kamu jadi pemahat utama. Benar-benar, kakak, bukannya terlalu sembrono juga? Ini bukan sembrono. Yumangge butuh kesempatan terkenal. Perusahaan butuh prosedur tetap. Ya, kalau begitu, kamu jadi pemilik toko batu giok. Aku akan membantumu mempromosikan usahamu. Perusahaan batu giok ikut pameran dengan namamu. Kenapa? Kamu mau buktikan ke kakakmu ya? Kamu ingin kakakmu kagum padamu? Tidakkah kamu ingin mengalahkan kakakmu? Coba pikirkan, toko giokmu melebihi toko milik kakakmu. Maka, bukankah kamu akan menjadi nomor 1 di toko antik Yunxi? Ini cerita balas dendam seru banget. Pemimpin, kata-katanya sangat bagus. Aku sangat bersemangat. Aku akan kembangkan perusahaan ini besar, menciptakan kejayaan lagi. Bos, toko batu giok ini akan dibuka. Masih banyak waktu yang tersisa, maka lebih baik kita manfaatkan waktu luang ini. Mari kita menikmati waktu bersama. Aku tahu sebuah tempat. Tempat itu benar-benar kamu suka. Tempat apa itu? Bos, ini adalah klub di sini. Para pria tampan pilihan yang teliti, Penampilan mereka luar biasa. Kecerdasan emosional mereka sangat tinggi. Lembut dan penuh perhatian. sibuk mencari keuntungan. Sudah lama kita tidak datang. Kamu terlalu banyak ya. Takutnya nanti akan mengganggu. Takutnya posisimu, ya. Apa yang kamu pahami? Posisiku sangat stabil. Oke, ya. Lagi pula, aku sedang membantu bosku. Membantu? Takutlah. Kamu pikir begitu? Wanita menyayangi yang lemah. Dia bukan hanya tertipu olehmu. Apakah penampilannya saja yang membuatnya tertipu? Ya, aku ingin membuatnya merasa bingung. Bukan seperti diperintah oleh laki-laki. Dengan cara ini, kamu akan kehilangan penghormatan. Baiklah. Lagi pula, banyak laki-laki di negeri ini baru mulai. Satu demi satu. Maka dia akan meninggalkanmu. Kenapa masih berpikir kalian? Segera tunjukkan pada bosku. Halo bos, saya adalah Langgu Siang. Halo bos, saya tipe gunung es. Halo bos, saya tipe anjing susu. Bos Yanfei, gemuk dan kurus, ada semua yang Anda butuhkan. Manakah yang Anda sukai? Pilih saja sesuka hati. Anak kecil yang pilih-pilih. Saya ingin semuanya. Fu Guangzi, Posisi Anda sangat stabil. siapa yang mau? Saya mau. Coba lihat dulu. Fu Guangzi, posisi Anda sangat stabil loh. Kamu, aku punya sifat licik. Tolong nasihatilah. Kamu pergi. Aku jadi anjing hangat hari ini. Tidak bisa pergi. Kalau begitu mari kita menunggu saja. Oh, aku mengerti. Mungkinkah aku harus memesan satu lagi? Anjing hijau ini hanya itu yang mampu kubuat. Katakanlah, di hadapan keuntungan buari pria, tak ada artinya. Bos, Ada apa? aku sedang di tanganmu. Proyek ini harus segera ditangani. Kakak.
Jangan ganggu kecepatan penghasilan karena kami... Kembali saja. Bos. Kamu akan datang lagi? Kalian harus patuh. Lain kali juga datang. Ternyata benar. Menempatkan laki-laki di posisi perempuan. Mereka lebih baik daripada perempuan. Lebih pandai bicara lembut. Bagaimana kamu bisa mulai bermain saham? Mulai berinvestasi di toko batu giok besar adalah kita masih perlu hasilkan uang sedikit. Namun, aku bingung pilih yang mana ya. Pilih saja ini, Yinyo. Ini agak hijau ya, ini. Semua orang bilang beli saat naik bukan turun. Tidak apa-apa. Sedang akan mencapai batas bawah. Hei, apa yang terjadi? Oh kawan, kamu benar-benar luar biasa. Sahammu naik 3 hari berturut-turut. Kami berhasil menghasilkan 300 juta. Berhentilah. Kami juga pernah lihat uang banyak. Jangan terlalu bersemangat seperti itu. Ini tidak sama. Kita bisa bantu Anda. Tapi saya memiliki bimbingan dari Anda. Beda dia sendiri aja. Kakak, aku sendiri juga akan berusaha baik. Tenanglah. Sekarang kita bisa buang semuanya. Baik. Bos. Apakah Anda bisa memprediksi masa depan? Sangat akurat. Fu Gongzi. Kamu gagal saham, repotkan kakak. Yumanglu, dekorasinya sudah selesai, tidak seperti saya. Dan setiap hari saya hanya bisa mengukir. Lihatlah, ada karya baru yang muncul lagi. Anda telah bekerja keras. Saya akan memberikan bonus untuk Anda. Medan kekuatan mati. Kantor besar Yumangge sudah selesai diperbaiki. Mau pergi melihatnya? Baik, mari kita pergi bersama. Dia begitu lelah. Biarkan dia beristirahat di rumah aja. Ayo pergi. Bagaimana kabar, bos? Aku akan menemui kakak perempuanku. Kami butuh tim renovasi. Agak bagus, bukan? Ini kita adalah data karyawan. Coba lihat. Kita butuh kedua ini. Ada. Baik, aku akan menemui kakak perempuanku. Belum pernah lihat cahaya seperti ini. Dia tidak membantuku. Wang An berasal dari kepolisian. Ini bisa tingkatkan nama merek kita. Orang ini tidak pantas. Kakak, apakah Anda ingin melihat lagi? Hei, Yumangge akan segera dibuka. Xie Jihui, pengrajin puncak kami. Mari kita semua berusaha keras buat karya yang sempurna agar Yumangge dikenal di seluruh kota. Fu Xiaoyu hanya memiliki Yumangge. Saya dan Guru Xie mengukir. Apakah permintaan akan melebihi pasokan? sebelum peluncuran dia selalu buat sensasi. Kami adalah toko baru. Mungkinkah tidak ada yang datang? Sekarang kamu ikut bersama kami, kakak saya dan saya. Kenapa masih memikirkan hal ini? Keadaan di pihak kakak saya? Katanya benar. Kami memang perlu melakukan promosi besar-besaran. Fu Huaichuan, gunakan jaringanmu untuk mengadakan sebuah pameran. Undang para selebritas terkenal. Tunduk pada perintah. Bahan ini punya warna alami yang langka. Keterampilanmu sangat luar biasa. Kamu pakai teknik relief. Cahaya menembus sisik naga tepat. Kerajinan yang luar biasa. Menggali kelebihan dari bahan tersebut. Menghadirkan kualitasnya secara maksimal. Lelang dan Huaichuan menemukan teman. Pak Li dan Bibi Wang. Produk-produk kami di sini, barang-barang di sini, semua barang seperti ini. Saya tertarik dengan batu itu. Aku suka yang itu. Ingat untuk mengirimkannya ke rumah saya. Nona Ye sedang menjelaskan. Manik-manik yang begitu indah ini, saya sangat menyukainya. Aku sangat suka ini. Bisakah toko Anda memberikan diskon? Tentu saja bisa. Silakan kedua orang ini nanti promosikan toko kami ya.
Kamu sudah mengajukan permintaan Fu Gongzi. Siapa yang berani menolak? Keluarga Fu tidak mau rugi. Seperti orang tuamu, sang kerajaan Tan, Paman Hawang. Ini bukan disebut kerajaan Tan, ini disebut kebijaksanaan. Kakakmu ada di sini. Kau juga berani berkata begitu? Tentu saja. Kau lagi-lagi menyebutku buruk di belakangku. Telinga terasa gatal. Kakak, aku sedang mempromosikan kebijaksanaan dan keagungan Anda. Dia teladan buat kita belajar. Aduh, tidak usah mengganggu kalian berdua. Kakak adik Lao Lie. Ayo kita lihat ke sana. Baik. Ingat beli dan promosikan banyak-banyak. Nyonya Ye. Senang bertemu dengan Anda. Hua Chuan dapat orang tepat. Nona Fu terlalu memuji dirinya sendiri. Nona Ye terlihat rendah hati. Desain modern dan ukir giok tradisional cocok sempurna. Sangat jarang sekali. Kakak saya seringkali tidak memuji orang lain. Ketika pertama kali bertemu Anda bahkan memuji saya seperti ini. Itu berarti Anda benar-benar menghargai saya. Bos. 3 orang itu sudah datang. Sepertinya mereka datang dengan niat buruk. Kita khawatir hari ini kurang meriah. Mereka datang tepat waktu. Hua Shan menyambut para tamu. Tiga orang ini dari dunia antik Yun. Bintang besar Gunung Tai. Hari ini, ternyata mereka berkumpul di sini bareng-bareng. Nyonya Ye. Kami telah datang. Kami sudah datang. Paz Ye. Aku bawa mainan hari ini. Tambah keseruan pestamu ya. Selain itu, saya juga mau bertanya sedikit. Hari ini ada pameran di Yumangge. Silakan bertanya. Mari kita bicara secara pribadi. Xiao He. Inilah aturan dalam industri kita. Kamu pasti pernah tahu itu. Paz Ye. Menurutmu apa? 3 kakek nenek datang. Keluarga Fu, kita semua sahabat lama. Kalian bertiga. Mengapa harus mempersulitku? Ini adalah aturan. Kakek Zhao. Suara Anda yang sangat keras cukuplah sekarang. Hati-hati dengan pinggangmu. Kalau tidak, nanti terkilir. Kamu sebelumnya, di tengah malam. Kamu berlatih tango. Kamu benar-benar kelelahan. Tapi saat itu, aku yang lewat, membantu kamu bangkit kembali. Aku tidak bilang ini. Hai, anak nakal. Apa maksudmu, Nenek San? Wajah Anda baru-baru ini tampak ceria. Cukup baik ya. Yang 3, Anda berhasil berhenti ya. Jangan lupa barang-barang di samping ranjangmu. Novel-novel kelas atas itu. Dan barangmu yang sering terbawa. Kalau saja profesor yang sedang mengejar Anda melihatnya. Tidak baik, anak laki-laki keluarga Fu. Jangan harap kamu bisa lolos. Kolam ikan saya. Sepertinya begitu. Aku menjaga nama baik dunia persilatan. Hehehe. Bapak uang. Dasi Anda. Sangat unik sekali. Kamu bahas buku itu lagi? Tadi saat Anda berkata padaku, Linda Yu cabut pohon willow. Aku hampir kehabisan kata. Jangan sembarangan bicara. Kami bukan untuk orang lain. Kami hanya membahas perkembangan sastra rakyat. 3 tamu besar telah datang. Ini kehormatan Yumangge. Tidak tahu, ada saran apapun? Namun Yun seantik memiliki aturan. Toko baru pasti hadapi tantangan. Benar sekali. Ketika sebuah toko baru dibuka, semua harus lewat kami orang. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus memeriksa dengan apa saja itu. Orang yang tidak kompeten. Mereka yang hanya mencari keuntungan semata, kami memberimu 3 benda kecil. Jika kamu beri tanggal yang tepat, mengenali barang palsu, mengenali barang dan menilai harganya pada maka Jetman Pavilion akan resmi didirikan. Benar sekali. Ada aturan yang harus dipatuhi. Kami hanya akan mematuhi aturan tersebut. Kalian masuk tanpa bicara, itu agak tidak pantas. Saya tidak sopan. Karena kita harus mematuhi aturan. Mari mulai sekarang. Mari mulai. Mari mulai dengan yang ini dulu. Mari mulai dengan keberuntungan dan kemakmuran. Ayo pergi. Lihat pola ini, dinasti Ming ya.
batu giok ini. Bahan batu giok Wutian berkualitas tinggi. Lihatlah kerajinan pisau yang digunakan. Ini gaya kasar dinasti Ming. Bagus. Namun, mari kita fokus pada detailnya. Masih ada kehalusan gaya Qing. Ini pasti karya pengrajin dinasti Qing. Batu giok dinasti Ming. Ukiran gaya dinasti Ming. Nilai lebih tinggi dari dinasti Ming. Tidak kalah. Oh. Saya sudah menelitinya setengah tahun. Kamu hanya sekali melihatnya. Paz Ye. Mengagumi. Semoga beruntung untukmu. Yu Mangge. Buat ngatur suasana dong. Zhou Lao memberikan hadiah. Baiklah, Xiao Man terima saja. Yu Mangge tidak menyia-nyiakan hadiah ini. Ha. Ah. Lao Zhao menunduk. Mari kita lihat ini. Lihatlah ini. Mangkuk Phoenix Pastel Qing. Sebagai ahli yang paling hebat. Nilainya 50.000. Bagaimana? Kamu cepat banget nyerah sama barang palsu itu? Namun hasilnya benar-benar mirip dengan aslinya. Bisa dijual Rp50, 60.000. Bagus, bagus. Bisa lihat yang asli atau palsu. Namun kamu bisa melihat bahwa dia bagaimana caranya. Orang itu pakai bubuk keramik asli. Lalu menambahkannya kembali dan memasaknya lagi. Alat ini sulit terdeteksi. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Fu Huaichuan, kamu siap-siap manfaatkan aku. Kehendak langit. Tentu saja. Ini nih. Pohon keberuntungan emas murni ini aku berikan kepada Yu Mangge. Yu Mangge. Sumber kekayaan yang melimpah. Benar-benar. Emas mewah. Paz Ye. 2 babak pertama menguji kemampuan pengamatanmu. Babak terakhir ini menguji pengetahuan dan kesabaranmu. Baiklah. Baiklah. Ini kotak pusakaku. Jika kau mampu membukanya, maka barang-barang di dalamnya akan menjadi milikmu. Makasih. Semua saluran milik keluargaku. Lebih dulu, kerjasama dengan Yu Mangge. Pintu asosiasi direksi juga akan terbuka untukmu. Kotak ini terlihat sangat rumit. Namun bos, aku yakin bahwa kau bisa melakukannya. Profesor memang benar. Pasan, ini adalah benda warisanmu. Xiaoman menyampaikan semuanya kembali. Untuk kerjasama ini Yu Mangge menunggu kabar baik. Bos Ye masih muda, apa? Kemampuan pengamatanmu, dada yang terbuka. Karakternya benar-benar luar biasa. Saya Sun Yanfang, menghormati. Besok, aku datang sendiri ke rumahmu. Berkomunikasi tentang detail kerjasama, ngobrol soal gabungmu ke asosiasi antik. Pemilik Ye. Ini adalah Jetman Pavilion. Kami sudah menerimanya mulai sekarang. Keluarga Yun di dunia perhiasan antik. Ada yang ingin mengganggu Anda? Kalau begitu kita harus bertanya dulu. Direktur San, kamu sudah punya penerus ya? Ayo teman-teman, jangan berdiri. Mari kita bersantap di dalam. Tentu saja, bisnis Ye harus didukung. Ya, tentu saja kami akan mendukungnya. Ya, mari kita lanjutkan. Narikan. Ayo, mari kita lanjutkan. Para karyawan yang terkasih, laba bersih hari ini 80 juta. Wow, 80 juta. Berkat kemampuan kerjamu yang baik, kau bisa mengajari orang lain. Kau adalah pemimpin yang hebat, kakak. Desainmu sangat cerdas. Ya, Tahun ini kita mulai bagus. Jadi yang pertama di Yun masih harus berusaha ya. Kita bagus. Kita harus siap hadapi lebih banyak makhluk jahat. semangat. Semangat. Aku tidak mau menyerah.
Aku tidak rela. Kenapa begitu? Kenapa Ye Xiaoman begitu? Bahkan Ketua Sun pun sangat menghargainya. Bahkan Presiden Sun menyukainya. Aku lahir di keluarga antik. Saya sudah berusaha selama bertahun-tahun. Kenapa aku masih kalah sama dia? Yi Xiaoman, bukankah aku belajar sejarah kuno? Kamu selalu lebih baik di hatiku. Ya, jauh lebih hebat daripada diriku. Xiaoman menabung untuk kue ulang tahunku. Sekarang, aku hanya menunjukkan jariku. Dia pasti akan kembali. Saat ini dia sudah sukses. Bagiku, itu lebih baik. Aku memang tidak percaya. Di hadapan Shen Ning, aku hanyalah sebuah benda yang dipakai. Dia akan dikalahkan oleh Ye Xiaoman. Sebelum benar-benar meninggalkan Shen Ning, aku harus memohon maaf dari Xiaoman. Kamu tidak pantas peluk aku. Aku yang salah. Kamu tidak akan berpikir bahwa aku sudah habis. Coba saja lari. Aku akan selalu menemanimu. Ayahku pikir dia bisa mengendalikanku. Yi Xiaoman berpikir dia bisa melampaui saya. Salah. Ayah, sudah saatnya untuk mundur. Shen adalah milikku. Yi Xiaoman, kamu juga harus berlutut. Maka pekerjaan kita pun demikian. Xiaoman, tenanglah saya, Sun akan mendukungmu sepenuhnya. Sumber daya dan jaringan, kalau kamu ingin menggunakannya, silakan gunakan. Aku orang yang belak-belakan. Aku akan terus terang. Aku usulkan kamu gabung asosiasi antik, meski mulai dari posisi paling bawah. Namun aku percaya. Dengan kemampuanmu, setelah aku jadi mantan ketua, kamu memiliki 90% peluang untuk menjadi ketua baru. 3 adik perempuan, tekanlah semua keberuntunganmu. Ambil keberuntungan dari gadis ini. Saya sangat optimis terhadap Xiaoman. Kalau begitu Ketua Sun, apa yang Anda inginkan? Sangat sederhana. Jika kau menjadi kaya dan terkenal, jangan pernah melupakan saya. Jika Xiaoman tidak keberatan, maka silakan panggil seperti Huai Chuan, nenek saya. Sun Yanfang, kamu itu rubah jahat. Ternyata kamu sudah mengambil alih tempatku. Xiaoman, keluarga Zhao juga sepenuhnya mendukungmu. Anak laki-laki saya, kamu bisa jadi pengawasku juga. Tapi beda dengan Huai Chuan. Anak itu memang cukup berguna. Kakek Zhao. Tidak adil. Saya akan memperkenalkanmu pada bos kami. Kamu mau rampas temanku ya? Baiklah, ketiga kalian sudah tunjukkan kesetiaan pada bos kami. Maka silakan lanjutkan. Hati-hati. Pria, kamu harus belajar untuk menerima. Hubungan bisa bertahan lama. Coba pelajari ikan-ikan di kolamku. Aduh. Kalau begitu, aku akan mengantar kalian semua turun. Baiklah. Ayo pergi. Ayo. Sudah pergi. Pangeran Fu, Tuan Fu. Aku akan mengejar mantan kekasihku. Kamu tidak tahu, bos, nggak suka mawar merah ya. Yi Xiaoman, kamu adalah cahaya bulan putihku. Wanita paling aku cintai seumur hidupku. Hanya dengan beberapa kuntum bunga ini, tidak ada yang mau kios ini. Bos, justru tidak menganggapmu layak dilihat. Benar kan? Bos, lihat bunga mewahku untukmu. Bos, suka atau tidak? Sangat suka. Tidak menghasilkan uang. Bagaimana bisa punya uang untuk dibelanjakan? Ayo, aku ajak kamu cari uang. Kakak. Xiaoman, dulu, ayahku terlalu memaksaku. Banyak yang tersinggung. Di bisnis tidak ada musuh abadi. Hanya ada kepentingan yang abadi. Aku butuh ukiran giok mewah sekarang.
Aku ingin meminta Yumange, lihatlah seluruh kota. Hanya keahlian dan karya dari Yumangemu. Kau yang benar-benar dapat membuatku tertarik. Musang beri selamat ke ayam. Nona Shen, bagaimana caranya kita bekerja sama? Jujur saja. Di sini adalah sejumlah batu asli kelas atas. Aku ingin makan di Yumange sepenuhnya, dan kau sendiri yang akan merancangnya. Saya sendiri yang menangani proyek ini. Saya telah merancang sejumlah ukiran giok mewah untuk pemakaman atau itu sama Ana. Kami akan mengirimkan sekali lagi sejumlah produk yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini adalah batu giok identitasku. Tentu saja, untuk menunjukkan rasa tulus, Watik. Aku bayar 30% biaya produksi sebagai uang muka. Apa syaratnya? Adapun ketentuannya, Anda harus segera menandatangani kontrak utama dan bayar barang kedua ketika uang muka 50%. Nona Shen sangat cerdik dalam perhitungan. Xiaoman, Anda adalah orang yang cerdas. Anda pasti sudah memahami bahwa kesempatan hanya datang sekali-sekali. Peluang saatnya berlalu begitu saja. Di depan saya, ayah saya tiba-tiba merasa tidak enak badan. Shen Shi, saya yang berkuasa penuh. Jika kerjasama kita menyenangkan, kamu punya klien tetap besar. Kontrak ini ada di sini, ketentuannya jelas. Ayo tanda tangani. Xiaoman, kamu sangat terkenal. Ada lagi Tuan Fu di sisinya. Saya tidak berani menipu Anda. Ini semua batu mentah berkualitas tinggi. Shen Ning, cerdas seperti Anda. Satu lapisan kebenaran, lapisan kedua kebohongan. Bahkan tak bisa mengenali harta sejati. Untuk setiap kebohongan, bayar 10 kali lipat. Nona Shen, Kata-kata ini benar. Dengan tulisan dan tinta hitam, memiliki kekuatan hukum. Baik, tanda tangan kontrak. kepala kami. Pikirkanlah dengan saksama. Kami telah menandatangani kontrak. Batu-batu ini adalah milikku. Alipay masuk 6 juta. Tentu, barang kedua tiba besok tepat waktu. Kami menantikan karya agung dari Yumange. Barang batch kedua dari bos pasti palsu. Kamu tahu ada harimau di sana, berani menghadapi bahaya. Kotak ini juga palsu, maka Kakak, hatimu sungguh mulia, namun itu semua bisa dihancurkan. barang palsu tetaplah barang palsu. Aku yakin. Sudah selesai. Ini sama seperti batu bata, kehilangan uang. Hentikan. Jangan terburu-buru. Coba lihat dulu ketiga potong ini. Bos, kualitas barang-barang ini begitu buruk. Buka apa gunanya? Buka. Jenggot merah. Jenis merah yang sangat baik. Lanjutkan. Violet. Masih tetap anak keluarga Huang. Batu giok 2 warna super bagus. Kepala. Maaf ya, aku seharusnya tidak mempertanyakanmu. Ya, sepertinya begitu. Nona Shen ingin kerja sama tulus. Merah. Setidaknya 600.000 Sandohong. 800.000. Musim semi ini penuh warna. Setidaknya 1.200.000. Totalnya adalah 2.600.000. Kemudian, kurangi dengan biaya barangnya. Yang uang muka. Kami mendapat keuntungan bersih 1.800.000. Hahaha. Jika Shen Ning tahu hal ini, jangan sampai kamu muntah darah. Kakak, apakah kamu sudah tahu sejak lama? Keberuntungan itu hanya keberuntungan. Paha ini terlalu baik untuk dipeluk. Kepala saya benar-benar ingin tahu. Ekspresi Shen Ning setelah mengetahui kenyataan pasti sangat menarik. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan dia bahagia 2 hari dulu.
2 hari lagi. Kita harus berterima kasih padanya lagi. Ada apa dengan keluarga Shen? Oh ya, Ketua. Aku tahu kau akan bertanya. Aku sudah lama melakukan penyelidikan untukmu. Chen Ning sendiri yang melakukannya. Ayahnya telah meninggal dunia. Kau yang paling mengerti diriku. Itu benar, itu kakak perempuan. Chen Ning masih ada langkah lain. Aku khawatir tentangmu. Kalau dia memang orang yang cerdas, dia harus urus urusan keluarganya dulu. Shen Ning, kau tidak lagi terikat oleh batasan-batasan. Namun, hatimu. Bisakah kau masih menariknya kembali? Yi Xiaoman memang seperti itu. Masih gaya orang kecil. Jangan bangga karena dapat untung kecil. Itu sampahku. Cukup untuk membuatnya menangis sejenak. Akhirnya, toko saya bisa kembali. Bagaimana kabar Yumangge sekarang? Apakah sudah berantakan? Yi Xiaoman, sudah siap jual toko? Ingatlah, turunkan harga. Direktur Shen sedang dalam kesulitan. Batu sisa dari Yumangge termasuk batu awal Tuan. Belum pernah diperiksa secara sistematis. Tidak usah dipedulikan. Siapkan dengan baik pemakaman ayahku. Aku anak yang sangat berbakti. Tunggu pemakaman megah ayahku. Tunggu nama Ye Xiaoman hancur. Keluargaku kini berhutang banyak. Dunia barang antik keluarga Yun. Aku yang paling kuat. Ning Ning, kamu memang ratu. Aku bersedia selalu menemanimu. Kamu. Jalan yang tidak rata. Kamu pikir dirimu apa sih? Kamu cuma anjing buat jijikku sama Ye Xiaoman. Kamu bahkan masih berpikir untuk menemanimu. Siapa yang memberimu wajah seperti itu? Kamu dan Ye Xiaoman berbeda. Jauh sekali dari level yang sama. Bisa Anda manfaatkan. Ini kehormatan bagi saya. Lakukan dengan baik untukku malam ini. Cari tahu tentang Ye Xiaoman. Aku tidak akan mengurusnya. Kepala. Shen Ning beli belasan media online. Mereka mengatakan bahwa kami menyembunyikan panganan produk cacat untuk menipu Shen. Sekarang Yumantang sangat terkenal. Kalian tidak ada yang terburu-buru, kan? Apakah masalah besar itu? Ya, benar. Kami sudah bersiap sejak lama. Jade punya cara ukirnya sendiri. Sampah juga memiliki kegunaan yang berbeda. Kami ingin menggunakan sampah-sampah ini, berikan pelajaran untuk dia dan semua orang. Ini adalah perayaan Anda, ini adalah panggung kami. Perhiasan indah tidak sering muncul, namun daur ulang sampah lebih langka. Tentu Ketua Sun akan datang mendukung. Mengandalkan kekuatan lawan. Kepala. Ide ini bagus sekali. Tidak benar. Ini urusan. Kenapa hanya menyembunyikannya dariku? Ayo, bersiaplah, hubungi media. Buat semua orang tahu, sampah yang dilihat orang lain hanya harta yang salah tempat. Kita harus kejar kekayaan. Temukan posisi yang benar. Baik, aku yang akan mengurus dan menghubungi. Ya, kamu pergi saja. Kakak, kenapa aku harus berduka? Sekarang aku sudah Presiden Chen. Sebenarnya, yang seharusnya berduka adalah kamu. Sampah yang tak berguna. Lihatlah bagaimana kamu bisa lolos. Hai, biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Pada hari pertama yang kamu kirimkan, aku tahu itu sampah. Kamu kirim itu gratis waktu itu. Kenapa bukan jade merah top? Huang Guanxi dan Chung Daichai, Shen Ning. Terima kasih atas uangnya. Semoga beruntung.
Cari tahu? Tidak mungkin. Kualitasku sangat tinggi. Semua itu sudah aku periksa. Semua itu hanyalah limbah. Hanya beberapa uang yang kotor. Adalah hari ini aku akan membuatmu terhina dan binasa. Bos Ye meninggal. Kau malah menganiaya manajer Shen. Tukarlah permata indah itu dengan limbah. Di manakah hatimu? Bos Ye sangat terkenal di sini. Dia pasti benci hal ini. Bisa kasih penjelasan soal ini? Bos Ye dan manajer Shen, semua bahannya benar-benar bagus. Tentu saja tidak. Bahan batu yang diberikan manajer Sen, aku telah mencatatnya satu persatu. Hanya sepertiga yang bisa diolah, sisanya 2/3 semuanya adalah limbah. Ini adalah buktinya. Ternyata semua sampah dari Tuan Shen. Dia ingin merusak reputasi Yumangge. Bos Shen, tentu saja dia tidak sengaja. Mungkin dia sedang terlalu sedih. Teralihkan fokus. Shen Zuo berasal dari keluarga antik. Kok nggak kenal ya? Kumpulan limbah ini, mungkinkah Tuan Shen tidak menggunakan kemampuan ini? Meskipun 2/3 dari Shen adalah sampah, namun Yumangge Pavilion punya pemikiran cerdas. Kami ahli dalam bidang ini. Sisa sampah, jadi kerajinan unik. Jangan selalu lihat barang antik lama saja. Ide baru sesekali. Ini membawa angin segar. Si Huazai, mereka mengakui reputasi dan keahlian Yumangge. 2 barang dijual seharga 1 juta. Teman-teman wartawan, kita bisa meliput lebih banyak lagi. Ketua asosiasi setuju Yumangge. Jadi, Yumangge pasti tidak ada masalah. Semua masalah di tangan Tuan Shen. Mari kita bertanya kepada Tuan Shen mengapa menyalahkan Yumangge. Ini bukan merundung yang baru. Iya, media yang kamu pilih bagus. Tentu saja. Xiaoman, aku mempertaruhkan reputasi si Haizai untukmu. Untung kita menang judi. Terima kasih Tuan He hari ini. Kepala Sun telah mendukungku. Mari kita bicara dengan jujur. Xiaoman memiliki kecerdasan yang luar biasa. Apa ini? Mengapa Tuan Shen menjebak Yumangje? Mengapa Tuan Shen menjebak Yumangje? Apakah Tuan Shen benar-benar tidak mengerti? Lalu bagaimana cara koalisi keluarga Shen? Perusahaan sebesar ini? Maaf, kami belum jawab sekarang. Setelah promosi kali ini, kami kuasai pasar Giok. Pangsa pasar mencapai 30%. Keuntungan sebulan 55 juta rupiah. Wow, Tuan Shen sangat terpukul. Harga sahamnya anjlok. Sekarang kita beli saham Shen ya. saat ini belum waktunya. Nanti kita beli perhiasan bersama. Semangat Di. Kamu ikut aku beli rumah yuk. Oh, Baik, rumah sekarang gimana? kita tidak tinggal di rumah Xie. Baik, aku masak untuk kakak. Kakak juga harus makan dengan baik. Ya, komandan utama. Kamu pindah bersamaku ke rumah baru. Ada yang membantuku. Kenapa enggak? Ayo beli rumah. Pergi. Pergi. Selamat sore kedua orang ini. Kalian butuh rumah tipe apa? Sebuah villa dengan pemandangan sungai. Villa dengan pemandangan sungai. Kedua orang ini berpakaian bagus. Melihat mereka, rasanya seperti orang kaya. Aku akan jelaskan ke kalian berdua. Dia baru tidak paham kamar. Aku jelaskan dia baru datang. Tidak mengerti tentang kamar. Langsung saja jelaskan padanya. Wanita mana tahu hukum. Kamu nggak tahu apa-apa. Bos kami benar-benar hebat. Dia mengerti segalanya. Aku memang tidak mengerti tentang kamar. Tolong perkenalkan diri kalian ya. Ini villa pemandangan sungai termahal. Oh baiklah, dan silakan ikuti saya. Mari kita pergi. Silakan duduk. Nona Ye,
Kamar ini totalnya 132 juta ya. Apakah Anda ingin membelinya? Bayar dengan kartu. Nona ini, aku yang tangani sendiri. Aku hanya ingin dia yang menyelesaikannya. Ah, Dan juga, aku masih akan mengadukanmu. dari mana uangnya? Siapa tahu itu dari telepon rumah. Apa yang sedang kamu lakukan? Nona Ye. Konsep desainmu sebelumnya, yang SK, cara ubah limbah jadi karya seni, telah dilaporkan. Ini memicu reaksi besar di masyarakat. Ini beri semangat buat teknik tradisional, memberi konsep daur ulang kepada penonton. Pemimpin kota memberimu penghargaan, supaya semua orang bisa belajar darimu. Teladan pemuda ini. Apa? Nona Ye. Maaf, aku nggak sengaja. Kau berani mengatur Nona Ye? Bawa dia pergi. Nona Ye, aku salah. Bawa dia pergi. Nona Ye, kamu nggak mau kerja di institut? Tidak, perusahaan kami masih memiliki gerai. Ada banyak hal yang harus dikerjakan. Baiklah, sudahlah. Kalau begitu, segera siapkan diri Anda. Saya yang akan melakukannya. Baiklah, saya pergi dulu. Pelajarilah teladan. Yi Xiaoman. Ya, Nona Ye. Semua prosedur rumahmu sudah selesai. Anda dapat pindah kapan saja. Terima kasih. Saya sibuk dulu ya. Kepala. Anda sudah ada saya. Jangan lagi memikirkan anjing lain. Uang di tanganku semakin berkurang. Ayo kita pilih proyek di sana. Kalau begitu, saya akan mengemudi. Tentu saja. Kamu pegang ini. Baiklah. Kami benar-benar tidak mau. Kakakmu bisa ngomong sebentar. Apakah ini tidak pantas? Kalau kakakku tahu kalau aku akan berlomba dengannya. Mereka ingin aku kalah. Tidak boleh. Kalau saja ketahuan, aku jadi pelayan dia beberapa hari. Lagi pula, dia juga hanyalah pelayan rumah. Jangan terburu-buru. Kakakmu datang. Kakak. Dia sudah menghadap Sang Dewi. Kembali mencuri barang lagi. Sayang sekali, kebetulan sekali. Ini semua sisa pilihanku. Investasi besar, risikonya tinggi. Kakak, lihatlah bosku. Dia punya kemampuan ajaib. Sebelumnya, kamu tidak menginginkannya. Kita dapat untung puluhan juta dong. Baiklah, Nona Ye. Kubala. Aku juga ingin lihat sehebat itu. Saya akan mencoba. Ini masih dalam tahap proyek laboratorium. Pengeluaran uangnya cepat berakhir, risikonya besar, dan investasi untuk komersialisasi tidak terlalu tinggi. Risiko tinggi, imbalan juga tinggi. Ini bisa mengubah aturan industri penilaian barang antik. Menurutmu, apakah kita bisa memakannya? Kami tidak akan bisa memakannya. Memang begitu. Jadi, Nona Ye, saya seorang pedagang. Bisnisnya tidak merugi ya. Apa saja kau punya kartu truf? Aku akan ikutmu bertaruh proyek lab. Prospek komersial wakil itu tergantung terobosan aplikasi teknologi. Kalau saya tingkatkan sensitivitas bahan ini 30 dan menemukan beberapa aplikasi utama pertamanya, saya ingin tahu lebih banyak. Wakil Presiden bisa melihatnya. Dua giok ini mana yang asli, yang mana yang palsu. Ini teknik penuaan paling canggih sekarang. Benar sekali. Sulit untuk membedakan. Jika menggunakan teknologi ini, hanya butuh waktu 1 menit saja. Bisa membuat palsu terlihat jelas. Untuk karya seni lukis dan kaligrafi, jejak mikrokeramik juga efektif. Kita bisa buat aturan baru juga. Lalu bagaimana Anda bisa yakin terhadap hasil akhirnya? Anda bisa mengandalkan saya, intuisi Anda benar-benar sangat akurat. ya, benar sekali.
kita bisa buat lab produksi bareng. Saya berinvestasi dengan tech dan dana. Yi Xiaoman, saya akui bahwa Anda sangat berani. Fujishan bersedia berinvestasi. Namun, kamu harus mengikuti perkembangan terlebih dahulu proyek ini. Selamat bekerja sama. Bos, karena aku bantu perkenalanmu ya. Tolong tambahkan gaji saya. Kamu harus tunjukkan performa. Aku jamin siap siaga kapan saja. Ketika ditanya, langsung bertindak. Setiap hari kamu urus banyak hal, sangat lelah. Kalau ada manajer profesional, silakan masuk. Halo Nona Ye, saya manajermu Song Jingnian. Kamu memang manajer profesional saya. Benar, Kudengar kamu ada masalah tadi. masalahnya sudah teratasi. Terima kasih atas bantuan Nona Ye. Kalau begitu, kalau kamu tinggal lunasi utangku. Baik, Ini proyek baru saya belakangan ini. Coba lihat, lakukan pekerjaan selanjutnya dengan baik. terima kasih Nona Ye. Jangan pernah lupakan jasa Anda. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk saya menyelesaikan tugas ini. Sisakan waktu untuk beli Shen Group. Keluarga Sen tidak sebesar keluarga Fu. Tapi kita juga tak mudah makan. Haruskah kita hati-hati ya? Keluarga Sen, kita hampir sampai pada titik kematian. Nona Shen terlalu meremehkan kita. Sudah cukup. Kita tangkap gadis kecil itu. Cukup banyak urusan tapi sedikit uang. Dekat rumah, ngapain pilih? Kami sudah menangani masalahnya dengan cepat. Kami pun akan membantu Jufu Pangeran. Untung lagi dari dia. Hehehehe. Ayo pergi. Uang ini, kalian tidak akan untung lagi. Katakan saja, bagaimana dengan Fu Huaichuan? Ndak. Masker berlapis 2. Apakah kamu belinya cuma 1 sen? Rasa ini lebih baik daripada kain lap rumahku. Tahu siapa aku? Jangan sentuh aku. Kakak perempuanku bisa mengusir seluruh keluargamu. Ah, bukan. Tapi mengusir seluruh keluarga kalian berdua. Aku sudah pindahkan semuanya aku. Nona Shen berkata, 2 jam orang ini punya masalah di kepala. Aku gila. Kalian yang gila. Bagaimana dengan Xianning? Biar dia keluar, menggantung dan merasa takut. Seperti apa gerangan kalah dari bos kita? Sudah mati di depan mata. Masih kayak Ye Xiaoman, ngotot banget. Perempuan rendahan. Xianning, kemampuanmu lebih kecil dari orang Korea. Masih sedikit lebih kecil. Kalau kau mengganggu aku, maka jangan takut pada bos kami. Apakah kalian ingin kuburan leluhur digali? Sekarang kalian masih panggil bos. Khawatir dirimu sendiri saja. Kalian masih panggil dia bos ya? Kau tetap khawatir. Khawatirlah tentang dirimu sendiri. Aduh, aku sangat takut. Xianning, tahukah kau? Kau sekarang tidak bisa menerima kekalahan. Kau masih marah tanpa daya ya? Seperti ketika kau berada di luar. Kau hanya bisa menggigit gigi, namun takut untuk menyerang anjing liar. Fu Huaichuan. Fu Huaichuan. Kamu dulu menodongkan senjata api padaku saatku. Siapa yang kira ini hari ini? Dengan kecerdasan dan kapasitasmu, ini pasti terjadi. Kau mengira kau punya pistol atau... Dan kau sudah cukup berpengalaman. Tanganku gemetar seperti penderita Parkinson. Kau takut peluritnya meleset? Apakah jari-jarimu sampai hancur? Itu baru benar-benar lucu. Haha. Fu Huaichuan. Kenapa kalian semua suka Ye Xiaoman tapi tidak bisa melihatku? Aku tidak kalah darinya. Aku jauh lebih baik darinya. Tunggu. Dan ini. Bicara saja. Kenapa harus memuntahkan ludah? Mana yang kurang? Yang kurang?
Dari ujung kaki sampai kepala. Bahkan satu helai rambut tidak sebanding. Kau hanyalah orang yang rendah. Fu Huai Chuan, kalau kau masih berguna bagiku, aku benar-benar ingin menembak matimu. Lu Buping, kau bodoh, masih bersembunyi, lalu apa gunanya? Kalau ingin membalas dendam, cepatlah keluar. Cuan muda. Kau juga akan mengalami hari ini. Shen Ning. Bukan aku yang berkata begitu. Kau juga seorang putri. Kau telah memelihara seorang anjing peliharaan cuma makan makanan lembut. Dia bahkan merasa tidak nyaman. Hari ini aku bunuh kau. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Berdirilah, Sangat tampan. Shen Ning. Jangan main-main lagi, penjara menyambutmu. Yi Xiaoman, apa yang kamu omong-omong? Lu Buping. Kamu juga begitu. Xiaoma, aku benar-benar mencintaimu. Aku datang hari ini hanya untuk menjadi pengintai pun. Lihatlah. Barang kelas bawah. Berani mengkhianatiku. Mati. Ayo pergi. Sekarang sudah tahu rasa takut kan? Terlambat. Kalian semua. Hari ini kalian semua harus mati. Lagi dan aku mewarisi posisi wakil utusan. Kalahkan Jetman Pavilion. Oh ya, benar. Terima kasih atas bantuanmu. Aku telah menghasilkan begitu banyak uang. Shen Ning, apakah kamu tahu penjahat itu mati karena banyak? Aku hanya tahu yang menang adalah Daraja. Berhenti. Shenling, kamu bawa senjata ilegal. Penculikan yang membahayakan keamanan publik, pembunuhan dengan sengaja. Bukti jelas. Ikut kami. Kamu memukul aku. Fu Huai Chuan, kakakmu akan mati di tambang. Aku bertanya, apa alasanmu masih ingin hidup di dunia ini? Apa yang kamu katakan? Kakakmu akan pergi hari ini. Saya sudah mengatur bomnya terlebih dahulu. Awalnya ingin dapat 3 keuntungan. Namun, sekarang, boleh aku bawa 1? Mari kita hitung waktu. Dia mungkin sudah habis menjadi serpihan. Kamu bahkan tidak bisa ambil tulang. Tidak. Tidak, saya yakin Anda tidak akan lagi. Tidak, saya yakin Anda tidak akan lagi. Hidup dengan santai, gitu aja. Aku ingin kalian menderita seperti aku. Anda. Saya bisa saja tidak memiliki pujian, tapi aku tidak bisa tanpa hak. Maafkan saya. Tangan saya gatal. Baru saja polisi mengatakan, Shen Ning telah membahayakan keselamatan publik. Fu Gongzi, kakak saya tetap selamat, tidak ada ledakan di tambang. Anda dapat tenang, kami akan membawa Anda pergi dulu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Nggak apa-apa, bomnya ketemu lebih awal. Xiaoman, ada apa denganmu? Pengurus Fu, saya tidak apa-apa. Namun, 2 minggu lagi acara ini. Jangan sampai kamu datang, ada bahaya di sana.
Ini tambang milikku yang baru. Rencana acara sudah saya baca. Keamanan sangat ketat, tidak ada masalah. Cari tahu lagi untuk jaga-jaga. Fu Huaichuan butuh kakaknya. Xiaoman, kata-katamu benar. Banyak bom di lokasi pemotongan pita. Aku periksa seluruh tempat dari awal. Semua aman dan terjamin. Untungnya ada kamu. Xiaoman, terima kasih, Nona Fu. Asalkan kamu baik-baik saja. Kemudian aku masih harus bergantung padamu. Kamu sedang menghasilkan uang. Terima kasih, Kepala. Kita ada hal penting sekarang. Sen Funu mengalami masalah berturut-turut. Harga saham Sen pasti akan anjlok. Ini kesempatan kita beli Shen Group. Pimpinan Ye, kami akuisisi grup Fem. Dia mereformasi dan mengintegrasikan aset Shen. Shen kini anak perusahaan Full Star Capital. Dan berdasarkan penilaian terbaru, Mansing Capital telah melampaui Fujitsu. Yunxi jadi perusahaan aset terbesar. Ya, kerja kalian cukup baik. Kerja keras. Kamu sudah bekerja keras. Coba makan buah dulu buat tenggorokanmu. Ya, meski pekerjaan itu penting, tapi kesehatan kakak lebih penting. Ya, cukup baik. Ya, Kepala. Bagaimana konsep desainmu? Diakui oleh atasannya Yun. Tapi juga masuk lingkungan Beijing. Kita sudah melangkah ke dunia internasional, banyak lembaga lelang internasional. Yumange menerima undangan. Benar-benar beruntung bisa bergabung dengan bos 3 hari. 9 kali lapar, bukan begitu. Setiap hari makan hidangan negara. Tuan Xie sangat terampil. Pelatihan murid juga sangat baik. Konsep desain kakak adalah jiwanya. Bisa bantu kakak wujudkan impiannya. Dan juga menghasilkan sedikit uang tambahan. Itu adalah nilai terbesar bagi saya. Tidak seperti Pangeran Fu. Setiap hari hanya berbicara saja. Kamu. Bos menunggu proyek teknologi investasi kalian. Pada saat pesta perayaan kemenangan, bisakah kamu mengundangku sebagai pasangan-pasanganmu? Nona Yi, bagaimana bikinnya? Nomor 1. Bisakah Anda ceritakan bagaimana Anda mengubah industri antik? Nona Ye, bisakah Anda beri saran untuk pemula antik? Tetaplah realistis. Lakukan langkah demi langkah. Misalnya, mulailah dengan menetapkan target kecil. Target kecil apa? Bos, terima kasih memberiku tempat di dunia antik. Nona Ye, terima kasih bantuannya. Saya sudah melunasi pinjaman saya untuk membebaskan diri saya agar saya dapat terus bekerja. Terima kasih semua. Mari kita terus berusaha. Perjalanan kita ke bintang dan lautan. Kepala, saya akan terus melakukannya. Anjing kecil Anda. Terima kasih tangan emas. Biarkan aku nikmati hidup kaya. Beri aku kebebasan yang gemilang. Semoga semua dapat kesempatan kekayaan dan kebebasan, menghadirkan keberuntungan dan kemakmuran.